Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ketemu dalam sesi Taman Surga Muslimah Baitur Rahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'na wa zidna ilman. Ya Allah, jadikanlah manfaat apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah yang bermanfaat untuk kami dan tambahkanlah ilmu untuk kami. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya bagi kita semua, dan ini menjadi kewajiban kita untuk mensyukurinya agar nikmat yang sudah Allah berikan itu akan tetap stay gitu ya, tidak Allah cabut dari diri kita, justru makin Allah tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Karenanya, syukur itu juga disebut sebagai al-hafiz, yaitu penjaga, karena syukur itu menjaga nikmat Allah itu tidak dicabut dari hamba-hambanya. Dahulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Maka para ulama kita memberikan panduan untuk mewujudkan rasa syukur itu, maka bisa diwujudkan ke dalam tiga hal, yaitu syukur dengan hati, lisan, dan badan. Nah, untuk syukur dengan hati, maka kita yakini bahwa semua kenikmatan yang kita peroleh itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Syukur dengan lisan tentu dibuktikan melalui ucapan alhamdulillah setelah mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian syukur dengan badan, menggunakan anggota badan kita di jalan ketakwaan dan dengan upaya untuk selalu menambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, ketika Allah memberikan kita nikmat harta, kecerdasan, kekuatan, kekuasaan, kesehatan, maka jadikanlah ia sebagai sebab kita semakin dekat dan taat kepada Allah taala. Jangan sebaliknya, jangan sampai nikmat-nikmat itu justru semakin membuat kita jauh dan lalai dari Allah. Nikmat itu sejatinya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Abu Hazim rahimahullah bahwa setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah musibah. Jadi itu adalah musibah. Maka kemarin di TSM sebelumnya kita sudah belajar tentang nikmat, maka ada dua nikmat yang sangat mahal ya. Dia jenis dua nikmat yang sangat mahal, yaitu nikmat iman dan nikmat ilmu yang bermanfaat. Nikmat iman dan ilmu yang bermanfaat ini hanya Allah akan berikan kepada hambanya yang Allah cintai. Tidak semua hamba Allah yang mendapatkannya. Karena nikmat-nikmat itu kan tadi sejatinya dari Allah ya, merupakan murni rizki pemberian Allah Ta'ala. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada dia yang dia cintai maupun yang tidak dicintai, baik hambanya yang mukmin maupun yang kafir. Tapi ini stressingnya adalah Allah hanya akan memberikan iman ini kecuali kepada hamba yang dia cintai. Jadi Allah memberikan nikmat iman hanya kepada hamba-hamba yang Allah cintai, sehingga semoga kita juga sesuai dengan sabda dari Rasulullah SAW, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agamanya. Dipahamkan maksudnya Allah akan mudahkan ia untuk belajar ilmu agama. Jadi saudariku fillah, saat Allah memilih kita atau memudahkan kita untuk hadir belajar di majelis ilmu, seperti salah satu contohnya di Taman Surga Muslimah Baitur Rahman ini, maka rawat baik-baik. Jangan sampai lepas, karena nikmat ilmu itu adalah nikmat yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, satu bab ilmu agama yang aku pelajari itu lebih aku sukai, itu lebih baik bagiku daripada dunia dan seisinya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hakikat kehidupan. Teman-teman boleh dipersiapkan mind map-nya yang berjudul apa sih yang kita cari di dunia ini. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi ada 4 outline dari materi kita. Yang pertama, kehidupan itu tidak hanya di dunia.
yang kedua tentang hakikat dunia, ketiga komparasi atau perbandingan sifat dunia versus akhirat, dan yang keempat respon kita terhadap dunia. Baik, kita langsung masuk ke poin pertama. Kehidupan itu tidak hanya di dunia. Iya, betul bahwa kehidupan itu terjadi 2 kali, yaitu di alam dunia dan di alam akhirat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa secara umum ya, peta hidup manusia itu pertama kita dilahirkan di alam dunia, yang awal mulanya kita berada di dalam rahim ibu kita, kemudian dilahirkan, bertumbuhlah kita dari fase tufulah, kemudian menjadi tamyiz, kemudian balik dan akil balik sampai kita menjadi manusia dewasa dan seterusnya. Kemudian ketika bertemu dengan kematian, maka itu menjadi pintu awal untuk memasuki alam akhirat yang sebelumnya kita berada di alam barzakh, alam pemisah antara alam dunia dan akhirat. Jadi saudariku, hidup di dunia ini tuh nggak lama ya, hidup di dunia ini tuh nggak lama. Bahkan orang ateis sekalipun juga membenarkan hal ini, bahwa kematian itu pasti. Siapapun dia, orang kaya, miskin, pejabat, rakyat, dia mau ganteng, cantik, tua, muda, sehat, sakit, semuanya akan menuju ke satu titik yang sama, yaitu al-maut. Karenanya tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari garis tersebut. Ya, kita semua sedang berjalan menuju kepada Rob kita. Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadihan famulakih. Bahwa wahai manusia, sesungguhnya kamu itu telah bekerja keras menuju Robmu. Maka apa yang kamu persiapkan? Maksudnya, maka kamu akan benar-benar menemuinya. Nah, pertanyaannya bagaimana keadaan kita saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengapa sih kita membahas perkara ini, teman-teman ya? Kenapa kita bahas? Ya karena kita itu mudah dan sering lalai dengan al-maut ini, termasuk Bu Lina sendiri. Maka kita boleh tengok perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, beliau berkata, aku tidak pernah melihat suatu perkara yang diyakini kepastiannya. Artinya kalau perkara itu diyakini kepastiannya, berarti nggak diragukan sama sekali bahwa dia memang benar-benar pasti, tetapi justru yang menjadi perkara yang paling sering diragukan, yaitu perkara itu adalah al-maut. Nah, kira-kira kenapa beliau berkata begitu? Padahal kematian itu sesuatu yang pasti, cuman seolah-olah nih banyak manusia yang kemudian meragukannya. Buktinya, kita terkadang tidak menunjukkan sikap mempersiapkan bekal mati kita. Kita juga masih sering memiliki angan-angan yang panjang, seolah-olah merasa hidup akan selamanya. Atau di saat kita sudah berada di usia sepuh, tapi hati ini masih terpaut dengan perkara dunia. Itulah yang menunjukkan bahwa kita yakin dengan kematian, tapi seolah-olah kita meragukannya. Nah, di momen kali ini ya kita akan belajar melihat bagaimana sih Al-Quran dan Sunnah itu memandang tentang dunia dan akhirat itu sendiri. Oke, kita mulai dari pendekatan bahasa makna dunia. Jadi secara umum dunia itu bermakna 2, yaitu dekat sama hina atau rendah. Oke, untuk dekat dari kata dana ya udunuwan atau danawatan yang artinya dekat atau sebentar lagi. Maksudnya ketika anggaplah teman-teman sedang melakukan perjalanan dari Kulon Progo ke Jogja, maka ketika teman-teman sudah sampai di daerah Gamping, terus maju lagi ke Ring Road gitu ya, maka teman-teman sudah akan merasa bahwa sebentar lagi nih nyampe Yogyakarta gitu ya. Atau misalnya memerlukan ada sebuah pekerjaan yang membutuhkan waktu normalnya 60 menit, kemudian setelah teman-teman mengerjakannya dan sampai menit ke 45, menit ke 55, maka teman-teman akan merasa bahwa ini sebentar lagi selesai. Nah, kata sebentar itu berarti mengindikasikan sesuatu yang dekat. Dekat itu berarti nggak lama gitu ya. Sehingga dunia itu ketika dimaknai sebagai sesuatu yang dekat, maka yang bisa kita simpulkan bahwa ketika hidup di dunia itu ya nggak perlu terlalu ngoyo gitu ya, nggak perlu memerlukan tenaga yang ekstra atau menghabiskan waktu dan pikiran kita itu habis-habisan gitu, karena dia sesuatu yang sifatnya singkat dan cepat ya. Teman-teman boleh lihat dalilnya di Quran surah Al-Anfal ayat 42 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
It's antum bil udawatid dunya wa hum bil udawatil quswa warrakbu asfala minkum, yaitu hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada di bawah kamu. Maksudnya kaum muslimin pada waktu itu berada di pinggir lembah yang dekat dengan Madinah dan orang-orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah. Sedangkan kafilah yang dipimpin saat itu oleh Abu Sufyan berada di tepi pantai kira-kira 5 mil dari Badar. Nah, di Quran surah An-Najm juga memiliki makna yang sama. Tsumma dana fatadalla. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Lanjut ke Quran surah Al-Mulk ayat 5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Jadi kata dunia di situ berarti dekat. Oke, sekarang kita lihat pendekatan yang kedua yaitu hina. Jadi dunia juga berarti sebagai sesuatu yang hina atau sesuatu yang rendah. Dari kata daniya, yudani, idani, danayatan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diceritakan saat itu Rasulullah sedang berjalan melewati pasar sementara banyak orang yang berada di dekat beliau, kemudian beliau berjalan melewati anak kambing, ya bangkai anak kambing yang kedua telinganya kecil atau cacat. Sambil memegang telinganya, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham?" Siapa di antara kalian yang berkenan membeli bangkai anak kambing ini seharga 1 dirham? Faqalu, maka para sahabat atau orang-orang yang berada di situ berkata, tuhibbu annahu lana bisyai'in wa ma nasna'u bihi. Kami sama sekali tidak tertarik kepadanya ya Rasulullah. Apa yang bisa kita perbuat dengan bangkai anak kambing tersebut? Maka beliau bersabda, atuhibbuna annahu lakum. Kemudian kalau nggak mau beli digratisin deh gitu maksudnya ya. Apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Maka orang-orang itu berkata ya, para sahabat berkata, qalu wallahi law kana hayyan kana ainan fihi li'annahu asakku gitu ya. Demi Allah kalau anak kambing jantan ini hidup pasti dia cacat karena kedua telinganya kecil. Fa kaifa wa huwa mayyitun, apalagi dia udah mati gitu ya. Maka saksi bahasan dari hadis ini dan Rasulullah mengambil ini sebagai aha moment gitu ya untuk ngajarin para sahabat tentang hakikat dunia itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi lalad dunya ahwanu 'ala Allahi min hada 'alaikum." Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Nah, di situ kemudian Rasulullah seolah-olah pengen ngajak para sahabat itu untuk mencapai HOTS. HOTS itu high order thinking ya. Jadi biar berpikir lebih tinggi, menalar bahwasanya memang bangkai anak kambing ini aja dijual murah nggak mau, dikasih gratis nggak mau, apalagi dengan dunia ini. Berarti dunia ini tuh malah lebih rendah daripada anak bangkai kambing tersebut. Sehingga dunia itu bermakna hina atau rendah. Oke, kita lanjut ke poin kedua tentang hakikat dunia. Hakikat dunia dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu satu, ya sebagai ujian. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Jadi Allah jadikan kita mati dan hidup itu tujuannya buat menguji hambanya. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, makna dari amalan yang ahsanu amala, amal yang baik yang paling top itu memiliki dua
dua indikator ya, dua syarat, yaitu yang pertama akhlasuhu, yaitu yang paling ikhlas, dan yang kedua adalah aswabuhu, yaitu paling benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perintah dan larangan itu ya memang tujuannya untuk menguji mana hamba Allah yang taat, mana hamba Allah yang ingkar, dan mana hamba Allah yang memiliki amalan yang terbaik. Kemudian, hakikat dunia yang kedua adalah fata morgana. Dalam Quran surah An-Nur ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang kafir amal-amal mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatangi air itu dia tidak akan mendapati sesuatu pun. Jadi seperti itulah ya. Jadi seolah-olah kita melihat ada air, ternyata nggak ada. Jadi belum tentu apa yang kita bayangkan tentang keindahan dunia itu seperti itu adanya. Karena dia sesuatu yang semacam ilusi optik gitu ya, menipu pandangan mata. Kemudian yang ketiga, dunia itu hakikatnya dilaknat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innad dunya mal'unah." Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat, mal'unun, dan segala isinya pun, ma fiha mal'unun ma fiha, dan isinya pun terlaknat, illa kecuali zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu wa alimun au muta'allim, dan apa yang berkaitan dengannya, dan orang yang berilmu atau orang yang belajar. Jadi dunia itu pada asalnya terlaknat, dimurkai oleh Allah jika ia keluar dari tuntunan agama atau syariat. Dan hadis ini sebagai dalil juga menunjukkan keutamaan zikrullah, keutamaan orang yang berilmu agama dan orang yang menuntut ilmu agama. Oke, kita lanjut ke karakteristik dunia ya. Dunia ini sebagaimana dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20 sudah dijelaskan dengan terang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, hanyalah permainan, walahun, dan sesuatu yang melalaikan, wazinatun, perhiasan, watafakhuru bainakum, dan bermegah-megahan di antara kamu, watakathurum fil amwali wal aulad, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya amwal, banyaknya harta, dan wal aulad, dengan banyaknya anak. Jadi dalam Al-Quran ya, Quran surah Al-Hadid ini kemudian dinyatakan bahwa dunia itu enggak lebih seperti sebuah permainan saja, senda gurau, perhiasan, dan berbangga-banggaan, pamer-pamer gitu ya. Tentang apa? Tentang banyaknya harta, banyaknya anak. Dan di bagian akhir ayat ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Ad-dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian ditegaskan kembali bahwa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu sama ya dengan ayat-ayat yang lain di Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilul jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah sebenar-benarnya kesuksesan, itulah sebenar-benarnya keberuntungan. Jadi kita bisa dikatakan sukses nih teman-teman ya. Kita dikatakan orang yang berhasil itu kalau kita itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.
Maka dalam akhir ayat ini kemudian ada emphasize, ada penekanan kembali wa mal hayatud dunya, dan kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Baik, teman-teman juga boleh tengok di Quran Surah Al-Ankabut ayat 64, di Quran Surah Al-Mu'min ayat 39, yang intinya bahwa dunia itu ketika ada kesenangan di dalamnya, bukan kebahagiaan loh, tapi kesenangan, karena kebahagiaan itu hanya Allah yang beri, dan kebahagiaan itu tempatnya di akhirat nanti. Nah, ketika ada kesenangan-kesenangan di dalamnya itu, kesenangan itu sifatnya ada batasnya, nggak bakal selamanya. Nggak seperti kesenangan dan kebahagiaan yang kita terima di akhirat nanti adalah kesenangan yang abadi, yang tidak berbatas. Oke, maka sebagai opposite dari karakter dunia, kita akan melihat bagaimana dengan akhirat itu. Nah, untuk akhirat dia sebenarnya merupakan hakikat dari kehidupan atau kehidupan yang sesungguhnya. Dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 39, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Kemudian dalam Quran Surah Al-A'la ayat 16-17, bal tu'thirunal hayatad dunya, dan kamu, hai orang-orang kafir, lebih memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dalam Quran Surah Hud ayat 106 ya, fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, dan di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Nah, ini menunjukkan bahwa neraka itu juga abadi, sebagaimana surga itu juga abadi. Sedangkan orang-orang yang berbahagia di ayat 108-nya, itu tadi 106, di ayat 108-nya, adapun orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada terputus. Oke, dari sini maka akhirnya aku pengen ngajak teman-teman untuk deep dive ya, menyelam lebih dalam, terus lanjut ke poin keempat, sehingga respon kita tuh seperti apa setelah tahu Al-Quran bicara tentang dunia, Al-Quran kemudian memberi informasi bahwa akhirat itu lebih baik gitu ya, lebih kekal daripada dunia. Nanti teman-teman boleh dituliskan di mind map-nya tersebut, dan kita juga akan melihat bagaimana sikap yang benar dan selamat terhadap kehidupan dunia itu. Jadi Rasulullah SAW pun sudah menasihatkan kepada kita bahwa jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Nah, ketika kita menganggap diri kita ini ketika hidup di dunia seperti seorang musafir, pertanyaannya adalah apa nih yang akan kita siapkan untuk kesuksesan perjalanan ke titik tujuan tersebut, biar selamat sampai di tujuan. Dan juga ada perkataan yang bagus dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya dunia itu akan pergi meninggalkan kita, sementara akhirat itu pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak atau memiliki turunan-turunan. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia, karena dunia itu hari ini adalah hari amal, bukan hisab. Jadi ketika kita masih di dunia, maka peluang amal itu masih terbuka luas dan belum dihisab, sementara nanti di akhirat kelak itu adalah hari hisab, bukan amal. Jadi sudah tertutup untuk beramal. Jadi sebagai seorang mukmin, respon kita tentu kita berusaha untuk menata bahwa kita ini seperti orang yang musafir. Nah, ketika menjadi seorang musafir, maka
kita siapkan perbekalan, bekal apa yang akan kita bawa agar perjalanan ini selamat sampai tujuan, dan kita juga meyakini bahwa kita tidak akan menetap selamanya di tempat ini gitu. Kita akan melanjutkan perjalanan terus sampai benar-benar kita pulang ke kampung yang sebenarnya. Kemudian respon berikutnya juga adalah bagaimana kita menggunakan fasilitas yang sudah Allah berikan berupa nikmat-nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita itu untuk apa? Ya untuk tadi, sebagai support system agar kita semakin taat, semakin meningkat kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya teman-teman ya. Semoga hal ini menjadi, bermanfaat baik untuk diri ana pribadi yang menyampaikan, juga untuk adik-adik muslimah baitur rahman, sehingga kita juga, akan saling ta'awun, saling tolong-menolong untuk menguatkan iman, dan saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.